Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua, hari ini kita akan melanjutkan topik Artificial Neural Network. Jadi ini adalah BIS. Setelah fasi gitu, kita akan diskusikan Artificial Neural Network. Jadi definisinya adalah the ability to learn, kemampuan untuk belajar, gitu, memorize and generalize, mengingat dan membuat generalisasi, that prompted research in algorithmic modeling of biological system, yang menimbulkan berbagai macam riset dalam model algoritmis yang diinspirasikan oleh sistem neural biologis gitu yang ada di otak gitu. Jadi ini ada pernyataan menarik dari Bapak komputer Alan Turing gitu, yang menjawab pertanyaan apakah komputer itu bisa lebih pintar dari human brain, dari otak manusia begitu. Dia mengatakan bahwa while success have been achieved in modeling a biological system, walaupun sudah mencapai kesuksesan di dalam pemodelan sistem neural biologis begitu, tetapi there are still no solution to the complex problem of modeling intuition. Tapi masih tidak ada solusi atau belum tercapai solusi untuk pemodelan secara intuisi. Jadi memodelkan sistem intuisi yang ada di otak manusia, dan juga tidak bisa memodelkan kesadaran, consciousness, dan juga tidak bisa memodelkan emosi gitu. Dimana ketiga hal ini, intuisi, consciousness, dan emosi, itu bagian integral dari kecerdasan manusia, human intelligence gitu. Jadi ya Alan Turing sendiri mengatakan bahwa masih jauh lah untuk mengatakan bahwa komputer itu lebih cerdas dari otak manusia gitu. Jadi human brain has the ability to perform tasks such as pattern recognition and perception and motor control much faster than any computer. Jadi pada dasarnya kemampuan untuk pattern recognition, persepsi, dan pengendalian motorik itu jauh lebih cepat otak manusia gitu dibandingkan dengan komputer. Mungkin yang kalau disuruh menghitung dengan input yang sudah disiapkan gitu, komputer lebih cepat gitu. Tapi sifatnya adalah tadi misalkan intuition, perception, kemudian emosi gitu masih jauh dari bayangan untuk pemodelannya. Ini ada beberapa data perbandingan antara otak dengan Intel Pentium 4 1,5 GHz. Datanya misalkan punya 100 miliar neuron begitu, di sini 10⁻⁷ besarannya. Masing-masing neuron dari 100 miliar itu punya 10.000 koneksi. Jadi maksudnya masing-masing ini itu punya koneksinya itu 10.000 itu. Berarti total koneksi yang terjadi ya 10 pangkat 4 dikalikan 10 pangkat 10 atau 10 pangkat 14 total koneksinya. Kemudian beratnya kalau masih bayi 0,3 atau sepertiganya, ini kalau dewasa 1,5 kg. Itu. Nah, kalau Pentium itu sekitar hanya 0,3 kalau dengan heatsinknya. Power consumption-nya itu antara 20 sampai 40 watt otak kita itu. Dan ternyata walaupun otak kita itu hanya 1,5 kg dari misalkan rata-rata manusia beratnya misalkan 60 kg itu konsumsinya energi 1/5-nya, gede juga 20%. Jadi otak itu membutuhkan energi yang dari organ itu paling besar dari organ-organ manusia dibandingkan diproporsikan dengan beratnya itu. Kalau misalkan operasinya di Pentium itu antara 15 sampai 85 derajat, kalau manusia itu cukup dingin 37 plus minus 2. Jadi kadang-kadang orang sehat
ketika sedang berpikir keras itu bisa sampai 39 derajat juga temperaturnya, tapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan prosesor itu ya. Dapat didetailkan sendiri, dapat dibaca sendiri detail perbandingan antara otak dengan Pentium. Ini ide dasarnya, ada istilah-istilah biologis yang mungkin juga nanti ada dianalogikan dengan pemodelan ANN gitu. Ada soma, ada dendrit, ada axon, ada synaptic junction. Nah, yang penting ada learningnya ini. Prinsipnya ada node, kemudian ada arrow-nya gitu, yang diinspirasikan oleh sistem otak. Kemudian tipe-tipe ANN ada single layer, multi layer, ada temporal neural network, ada self organizing, ada kombinasi itu ya. Nah, aplikasi dari ANN sendiri yang sudah lumayan berkembang pesat itu model klasifikasi, untuk membuat klasifikasi, bisa klasifikasi yang marak sekarang ini, misalkan klasifikasi di penjualan online begitu. Jadi kalau di bidang ilmu itu ada beberapa pengklasifikasian. Kalau di aliran itu ada aliran turbulen, ada aliran laminer. Kalau di bidang ya klasifikasi yang paling sederhana dari misalkan untuk market, misalkan laki perempuan, kemudian sosial ekonomi status, demografi dan sebagainya, itu pengklasifikasian. Jadi contohnya nanti bisa diklasifikasikan, oh ini orang kaya, orang miskin, orang kaya beli apa saja, orang miskin beli apa saja begitu. Itu pengklasifikasian di market gitu ya. Ada pattern matching, ada pembandingan pattern gitu. Jadi ada semacam benchmarknya, kemudian dicocokkan mana yang sesuai gitu. Dari sini juga bisa dikembangkan ke pattern completion. Tadi ada sesuatu yang entah terpotong, entah tidak sempurna begitu. Ini bisa diberikan keputusan sebenarnya yang diinginkan itu ke arah mana gitu. Misalkan kalau angka 3 itu intinya adalah seperti ini begitu. Kalau ada pattern yang hanya begini, nah ini sudah bisa memberikan usulan, oh sebenarnya ini bakal ke sini begitu, namanya completion. Kemudian optimization, pengoptimalan. Jadi banyak sekali kasus-kasus optimalisasi yang diperlukan untuk misalkan operasi dari sebuah proses industri, itu yang sering dilakukan agar hemat biaya atau optimal profit begitu biasanya kalau di proses-proses komersial industri. Pengendalian, kontrol yang lagi heboh misalkan untuk self driving vehicle itu auto drive vehicle, jadi mobil tanpa sopir begitu, atau yang kalau yang part yang sebagian adalah self control cruise gitu. Jadi ketika di jalan tol gitu bisa di mode kayak mode autopilot begitu, sehingga si sopirnya bisa istirahat. Malah berbahaya juga sih, malah walaupun itu sudah dianggap reliable, misalkan kalau di depannya ada hambatan dia bisa ngerem sendiri gitu. Tapi kalau saya nggak berani sih, belum percaya saja mungkin karena belum terbiasa. Mungkin kalau sudah terbiasa ya safe saja. Oke, kemudian function approximation untuk time series modeling, biasanya untuk misalkan untuk memprediksi pergerakan harga saham, itu function approximation. Atau data mining, ini untuk knowledge discovery. Jadi ada beberapa ilmu yang punya pattern tapi belum diketahui, itu bisa digunakan ANN untuk
proses data miningnya. Kemudian ada 3 macam arsitekturnya, feed forward maju, feedback mundur, lateral gabungan gitu ya. Jadi yang sedang berkembang idenya itu. Dan ini perkembangannya ya hampir unlimited karena sesuai dengan kreativitas pemodelnya, codernya gitu ya. Ini dari feed forward network itu ada input, ada output, kemudian bergerak gitu seperti yang tadi disampaikan. Ini ada node-nya, kemudian masing-masing node itu punya arrow-nya untuk diinputkan ke node berikutnya begitu. Di sini masing-masing punya pembobotan gitu. Pembobotannya atau angkanya yang akan nanti berubah sesuai dengan proses pembelajarannya. Gitu. Ini ada out input itu ada hidden layer. Biasanya hidden layer itu untuk semakin kompleks kebutuhan untuk pemodelan misalkan, atau semakin tidak linear gitu, semakin rumit patternnya, itu akan semakin diperlukan entah itu hidden layernya yang nambah, entah itu node-nya yang nambah sesuai dengan kebutuhan. Feedback, jadi ya kalau tadi maju, sekarang prosesnya mundur dari output ke inputnya itu untuk misalkan speech recognition gitu. Sekarang sudah marak bagaimana search engine menggunakan suara, itu speech recognition-nya. Ada misalkan di sini ada feedback network model Hillman, recurrent, ada misalkan berikutnya ada yang model Jordan. Jadi ini modelnya yang tadi nih. Itu ya. Nah, ini lateral, jadi compromise between forward and feedback. Nah, learning methodnya supervised, ada semacam mentornya, ada gurunya, ada supervisornya yang memberikan petunjuk bahwa ini benar atau salah begitu. Kalau salah, kemudian bagaimana pembenarannya, itu proses learningnya. Kapan berhentinya gitu. Kalau unsupervised itu tidak ada gurunya, tidak ada supervisornya, tetapi belajar sambil mengumpulkan data, menerima data, kemudian di situ dirancang untuk membuat pattern sendiri, Kalau reinforce itu ya gabungan. Nah, ini kira-kira pembagiannya. Ini yang supervise gitu. Ini yang unsupervised, dan itu yang reinforce. Beberapa jenisnya di situ. Nah, yang supervised learning itu dapat diibaratkan learning experience in childhood. Jadi ada orang dewasa yang membimbingnya begitu. Jadi lebih cepat belajarnya karena ada pembimbingnya, itu diberitahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kalau salah dikoreksi, dari situ akan berubah pembobotnya yang membuat yang tadinya keputusannya salah menjadi di berikutnya untuk input yang sama itu bisa benar. Nah, kalau unsupervised itu
mirip-mirip proses pembelajaran ketika sudah dewasa, jadi tidak ada knowledge sebelumnya. Jadi prior knowledge-nya itu ya saat belajar ini gitu. Jadi nanti di situ akan mencari pattern-nya. Jadi we try to familiarize with the situation. Jadi akan mencari polanya sendiri. Kalau reinforce itu gabungan dalam arti di sana supervisinya itu bentuknya bukan salah benar tetapi reward and punishment. Kalau misalkan benar itu di reward biar semangat gitu ya. Kalau maksudnya disemangati untuk kesana lagi, untuk benar lagi. Kalau punishment itu diberikan discouragement, diberikan hukuman agar tidak mengulangi kesalahan. Jadi kalau ketemu hal yang sama itu tidak disarankan untuk berbuat salah lagi, tapi didorong untuk mengambil keputusan yang benar karena diberi reward. Nah, learningnya dalam supervisi itu ada yang terkenal itu ada gradient descent, ada LMS, Winterhoff, ada generalized data, dan error correction. Ini intinya adalah pembenahan dari pembobotnya ini. Pembobotnya ini kalau misalkan ada input, ada output. Kalau outputnya benar ya terus tidak berubah, tapi kalau outputnya salah yang dikoreksi pembobotnya agar outputnya jadi benar. Gitu. Intinya di sana. Untuk semua metode seperti itu, metode gradient descent itu mesti di sini adalah ada WIT plus 1 berdasarkan WIT sebelumnya jumlah koreksi. Nah, width, ini lah yang membedakan antara metode satu dengan yang lainnya. Jadi kalau gradient descent itu seperti ini modelannya. Kalau Winterhoff itu seperti ini cara model matematis pembenarannya gitu. Tapi intinya di sininya sama. Pembaruan terhadap atau koreksi terhadap pembobot matematisnya. Sama, ini juga pembaruan terhadap pembobotnya itu sama, hanya metode yang di dalamnya untuk pembenarannya itulah atau delta WIT-nya yang rumusnya macam-macam. Correction juga ininya sama, kemudian yang berbeda ininya. Intinya adalah bagaimana merubah nilai dari pembobotnya. Ini feed forward. Ini hanya pergerakannya saja. Kalau forward itu seperti ini, kalau back propagation itu mengkoreksinya per layer. Jadi kalau outputnya salah, itu akan mengkoreksi pembobotannya di layer sebelumnya. Kemudian dihitung maju lagi begitu. Ini detail dari diagram FNN-nya. Lanjutannya, jadi ada step-stepnya. Nah, back propagation-nya itu juga ada step-stepnya. Sama, ini intinya adalah pembaruan dari update dari pembobotnya. Ini ada 2 layer, makanya ada pembobot untuk V dan untuk W gitu ya. Intinya adalah belajar mesin itu intinya adalah memperbarui dari pembobotnya. Nah, ada node, ada operasinya. Nah, ini pembobotnya W1, W2, W3. Nah, nilai-nilai W-nya ini yang diperbarui agar terhadap input yang baru itu benar nilainya sesuai dengan yang diinginkan. Sebenarnya ini ya sama dengan ide trial and error.
Nah, yang perlu disadari di sini adalah bahwa ada situasi, ada misalkan ada sebuah begini begitu. Ketika kita mengoptimalkan sesuatu pada puncak begitu, di sini misalkan contohnya itu kalau tidak ada lompatan itu dia akan menganggap ini sudah puncak, karena dia ketika ke kiri itu turun, dia akan balik lagi ke sini. Tapi kalau dia mampu meloncat begitu, itu akan ketemu puncak yang baru lagi. Ini juga kalau misalkan tidak mampu meloncat, ya tidak akan ketemu optimal yang baru lagi. Nah, kalau mampu dia ketemu optimal. Nah, optimal kecil ini adalah optimal yang lokal sifatnya. Padahal yang dicari adalah optimal global misalkan di sini. Nah, ini biasanya untuk mengatasi persoalan ini, kalau nanti ini istilahnya leapfrog ya, melompat ya, atau annealing itu menerobos gitu, annealing. Kalau nanti di genetik itu ada istilah mutasi. Nah, mutasi itu untuk menghindari local optimization. Ini adjustmentnya, ada stokastik, ada batch. Nah, ini kira-kira penggambaran dari pembaruan dari pembobotannya. Jadi 0 setengah sampai negatif itu berubah sini gitu. Ini ke sini plus min gitu, atau naik turun untuk sigmoid seperti ini atau seperti ini. Jadi perubahan pembobotan itu berefek seperti kalau di gambar grafik seperti ini. Nah, ini kasus yang sederhana, misalkan untuk gate OR gitu, itu kita semua sudah tahu kalau 00 ya 0, 01 0. N ini berarti N. Kalau N gate, ini N itu hanya satu ketika dua-duanya inputnya satu. Kalau OR itu salah satu sudah satu, apalagi dua-duanya gitu. 0 kalau hanya dua-duanya 0 gitu. Kalau begini itu sangat simpel, hanya cukup single layer saja. Ini proses belajarnya, misalkan diinputkan awalnya adalah W1, W2 0,6 begitu. Epoch pertama, karena di sini ada kegagalan, targetnya 1 tapi outputnya 0 begitu, sehingga perlu diperbarui ini model koreksinya begitu. Kemudian W1-nya dari 0,6 berubah menjadi 1,1 begitu perhitungan ini. Ini sudah benar. Nah, ini salah, itu perlu epoch berikutnya koreksi sehingga berubah menjadi 1,1 dan 1,1. Nah, kalau sudah ini berubah 1,1 yang dari tadinya ini 0,6 dia sudah baik output maupun target sama begitu, berarti sudah benar. Simple. Jadi seperti ini. Nah, kalau SOR itu sudah mulai butuh hidden gitu. Jadi kalau hanya satu begitu, gitu, dia hanya mampu 2 blok begitu misalkan gitu. Padahal di sini ada blok yang lainnya lagi. Di sini ada blok. Jadi ada di sini dan ada di sini. Nah, ini yang membutuhkan hidden layer. Jadi dari sini itu memungkinkan bahwa ini satu area, tengahnya area yang lain gitu. Itu menggunakan hidden layer atau exclusive OR. Untuk exclusive OR itu butuh hidden layernya gitu. Oke. Proses learningnya sama. Proses learningnya seperti yang disebutkan tadi, walaupun ini seperti di sini kalau dihitung menggunakan coding itu ini bukan 0 pas, tapi 0,000 misalkan 0112, jadi mendekati 0 lah. Kalau 1 ini juga mungkin bukan 1 tetapi
0,9999 tapi ya mendekati 1 lah gitu. Jadi ini kenapa mendekati sebagai kalau dihitung secara numeris gitu, itu tidak persis 0 dan tidak persis 1, tapi dapat dianggap gitu ya. Oke, demikian ringkasnya, detailnya pada saat kita diskusi di kelas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.